Sekarang waktunya membela Panji Gumilang apapun alasannya. Pemimpin seorang Panji Gumilang untuk melindungi kekristenan, melindungi Hindu, melindungi Buddha dari pemusnahan massal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa kembali bersama kami Tama. Di video ini bukti sebuah kecintaan Pendeta Saifuddin Ibrahim kepada Syekh Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, sehingga Saifuddin rela menyumbang emas setengah kilogram dan sodakoh rutin tiap bulan. Bahkan saat ini Pendeta Saifuddin merasa terusik dan keberatan bila MUI meneliti Pondok Pesantren Al Zaitun. Baik sahabat, mari kita simak video selengkapnya. Saudara kekasih, kekacauan berita di Indonesia itu telah membuat saya harus angkat bicara mengenai segala sesuatu. Nah, ini ada video nanti yang saya akan tampilkan. Saya kasih judul, kenapa Majelis Ulama Indonesia ikut campur kepada Zaitun, apa jasa kamu kepada Zaitun, nyumbang berapa kamu, wani piro koe, apalagi nyinggung-nyinggung Panji Gumilang. Walaupun saya berseberangan dengan Panji Gumilang hari ini, tetapi karena dia benar dan dia adil, saya bela dia. Saya bukan mencari kepentingan apa-apa kepada Pak Panji Gumilang, nggak ada urusannya dengan saya. Hanya karena kalian telah menghina, mengejek Panji Gumilang. Channel-channel kecil, channel-channel bodoh, stasiun-stasiun kadrun itu membuat yang tidak benar kepada Panji Gumilang. Kita tonton dulu ya videonya. Video ini sangat berkesan untuk saya tanggapi sampai saya nggak bisa tidur. Saya nggak tahu TV mana ini. Pada kembali di Apakah Indonesia Siang, masih kita lanjutkan dialog kita bersama dengan Komisi Fatwa MUI, Pak Ustadz Aminuddin Yaqub. Assalamualaikum Pak Ustadz, kita lanjutkan perbincangan kita Pak. Saya dengar juga tim dari Majelis Ulama Indonesia sudah melakukan penelitian mengenai Ponpes Al Zaitun ini. Apa kemudian temuan yang ditemukan oleh tim Majelis Ulama Indonesia? Iya, itu penelitian lama ya, tahun 2002. Jadi saat itu MUI mendapat pengaduan dari masyarakat ya tentang adanya korban-korban dari satu gerakan yang dinamakan gerakan NII KW9, Gerakan Negara Islam Indonesia Komandemen Wilayah 9, dan dikaitkan dengan pesantren Al Zaitun. Nah, waktu itu pimpinan Majelis Ulama Indonesia berinisiatif membentuk satu tim yang langsung diketuai oleh Pak Kiai Ma'ruf Amin saat itu. Tanyakan ke Ma'ruf Amin dong sebagai ketua tim. Sekarang apa jasa Majelis Ulama Indonesia terhadap bangsa ini? Tidak ada jasanya sama sekali. Nggak ada gunanya itu majelis. Dan majelis itu tidak berhak untuk apapun meneliti ke Zaitun. Karena tidak ada seperak pun uang yang kalian sumbang. Saifuddin mengatakan Majelis Ulama Indonesia MUI tidak berhak untuk apapun meneliti Al Zaitun, ujarnya. Terlihat Saifuddin keberatan dengan adanya Majelis Ulama Indonesia. Padahal, Majelis Ulama Indonesia MUI merupakan lembaga keagamaan di Indonesia yang menjadi pengayom, pembimbing, dan pembina umat Islam. Adapun anggota MUI terdiri dari ulama, zuama atau pemimpin organisasi, juga cendekiawan Muslim Indonesia. Berdirinya MUI memiliki tujuan untuk menyatukan langkah dan gerak umat Islam di Indonesia demi mewujudkan cita-cita bersama dan Islam yang lebih baik. MUI juga berperan aktif dalam mencari solusi atas permasalahan yang berkaitan dengan umat Islam. Dengan demikian, MUI berhak untuk meneliti Al Zaitun karena Al Zaitun sebagai pondok pesantren, tentunya semua pondok pesantren berkaitan dengan umat Islam. Bila melihat mendengar Saifuddin Ibrahim sang murtadin ini, ketika dicermati seperti orang yang tidak berpendidikan, masa urusan pesantren MUI tidak boleh ikut campur. Aneh, apa maunya Saifuddin sang murtadin ini?
dia sudah murtad tetapi selalu ikut campur urusan umat Islam, bahkan kerap sekali menghujat, menghina, mencaci, memaki tidak hanya agama Islam bahkan pemerintah pun dia hujat. Orang setiap tamu yang datang ke Zaitun, saya dulu adalah kepala humas di sana. Mereka bertanya, Abi Saifuddin Ibrahim, ini uangnya dari mana? Senang sekali saya mendapat pertanyaan seperti Bapak Haji, bertanya tentang uang dari mana. Saifuddin Ibrahim sewaktu di Al Zaitun, dirinya sebagai kepala humas pondok pesantren Al Zaitun Indramayu, bila ada tamu kadang ada yang bertanya dari mana dananya. Saifuddin merasa senang lalu dia pun mengaku telah menyumbangkan emas 0,5 kilogram untuk Al Zaitun, dan setiap bulan membayar infak Rp250.000 selama bertahun-tahun, dan memberikan uang tabungannya setiap bulan minimal Rp15.000. Lalu bila mau berpergian selalu bayar sodaqoh. Dengan demikian Saifuddin pun mengajak para guru untuk membela Panji Gumilang. Luar biasa kecintaan Saifuddin Ibrahim kepada pondok pesantren Al Zaitun Indramayu. Setiap yang bertanya uang dari mana berarti dia belum pernah menyumbang kepada pesantren itu. Kalau saya nggak usah nanya. Saya menyumbang 0,5 kilo emas untuk Zaitun. Dan setiap bulan saya infak Rp250.000. Itu bertahun-tahun. Saya menyumbang dan memberikan uang tabungan saya setiap bulan minimal Rp15.000. Dan setiap saya pergi kemana, saya harus memberikan sodakoh yang harus diberikan kepada Zaitun. Tidak usah nanya, tanyakan semua. Oleh karena itu, semua Dewan Guru Zaitun, sekarang waktunya saudara membela Panji Gumilang. Sungguh luar biasa kecintaan Saifuddin Ibrahim terhadap pondok pesantren Al Zaitun. Ada apa di balik dukungan dan dorongan Saifuddin Ibrahim kepada Al Zaitun? Sahabat, inilah jawaban atas kecintaan Saifuddin terhadap pondok pesantren Al Zaitun Indramayu. Sekarang waktunya membela Panji Gumilang apapun alasannya. Karena Panji Gumilang telah memberikan pendidikan kepada kita semua, telah memberikan bimbingan dan pelatihan kepemimpinan kepada Anda semua. Anda semua telah disekolahkan oleh Panji Gumilang di sebuah universitas besar, Al Zaitun. Negeri ini adalah negeri yang aman, bukan seperti negeri-negeri Arab. Hancur semuanya. Kita perlu pemimpin seorang Panji Gumilang untuk melindungi kekristenan, melindungi Hindu, melindungi Buddha dari pemusnahan massal. Wow, luar biasa, ternyata Pendeta Saifuddin sangat perlu dengan Panji Gumilang selaku pimpinan pondok pesantren Al Zaitun untuk melindungi kekristenan, Hindu dan Buddha, menurut Saifuddin. Padahal semua warga negara diberikan hak kebebasan beragama juga dijamin dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Kenapa harus dengan Panji Gumilang padahal urusan perlindungan adalah urusan negara? Kenapa Saifuddin tidak ada kepercayaan terhadap negara, atau Saifuddin mau membuat negara di dalam negara? Kita perlu pemimpin seorang Panji Gumilang untuk melindungi kekristenan, melindungi Hindu, melindungi Buddha dari pemusnahan massal, dari pemimpin seperti Rizik, seperti Ma'ruf Amin, orang-orang yang membenci perdamaian, orang-orang yang tidak suka dengan kebenaran. Mereka benci keadilan. Sekarang saya tanya, apa jasa Ma'ruf Amin bagi Indonesia? Nggak ada jasanya. Dia cuman kencing berak tidur. Nggak ada semacam itu. Apalagi ini ya cuman sekretaris ngumpul duit. Dan itu duit itu untuk menghina kepelacuran di Indonesia. Sahabat Saifuddin yang kerap sekali merendahkan pemerintah,
Baik sahabat, mari kita simak khotbah Mongol. Dia seorang pelawak yang seiman dengan Saifuddin di saat diundang khotbah di sebuah gereja. Samakah Mongol menghina? Mari kita simak bersama. Ada yang begini, Mongol sekarang pemerintah kenapa begini. Mumet hidupmu. Ingat, pemerintah dipilih oleh rakyat dan direstui oleh Tuhan. Gak mungkin pemerintah berdiri kalau Tuhan gak sayang. Amin. Jadi kalau Anda gak suka sama pemerintah, jangan bikin hoax. Yang benar adalah doakan kita orang gereja. Doakan pemerintah yang ada saat ini. Jangan mataan bikin colok bener. Beda sekali antara Mongol dengan Saifuddin. Padahal Mongol hanya seorang stand-up komedi. Ajaran dari mana ya Saifuddin? Setiap khotbahnya bukan membawa ketenangan tapi membawa keresahan. Apa salahnya bila Saifuddin khotbahnya seperti Mongol? Menghina wanita-wanita di Indonesia, menghina anak-anak bangsa. Beda dengan Panji Gumilang. Saya akui dia. Demikian sahabat yang bisa kami sampaikan. Bila sahabat punya pendapat silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kata yang keliru. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.